Pada tanggal 22 November tahun 1963, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan istrinya, Jacqueline Kennedy, sedang melaksanakan kunjungan resmi ke Dallas, Texas, untuk memperkenalkan diri kepada publik dan menggalang dukungan politik. Mereka bersama rombongan yang juga terdiri dari Wakil Presiden Lyndon B. Johnson dan istrinya, Lady Bird Johnson, Gubernur Texas John Connolly dan istrinya, Nellie Connolly, serta beberapa pejabat lainnya, sedang dalam perjalanan dengan mobil terbuka di tengah kerumunan yang sangat antusias menyambut mereka. Presiden Kennedy dan istrinya tersenyum dan melambaikan tangan kepada warga Dallas yang berbaris di sepanjang jalan saat motor cat mereka melaju melalui Dealey Plaza. Namun, saat melintasi kawasan tersebut, tragedi terjadi. Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika yang bekerja di gedung Texas Schoolbook Depository, mengincar Presiden dari jendela gedung tersebut. Dengan menggunakan senapan, Oswald menembakkan 3 peluru ke arah mobil Presiden. 2 peluru mengenai tubuh Kennedy, yang satu menembus lehernya, dan satu lagi mengenai bagian belakang kepalanya. Tembakan yang sangat cepat dan mematikan itu membuat Presiden Kennedy terjatuh ke pelukan istrinya yang panik. Jacqueline berteriak dan segera mencoba melindungi suaminya. Gubernur Connolly juga terluka dalam insiden tersebut, meski tidak seberat Kennedy. Setelah tembakan itu, mobil Presiden segera melaju menuju rumah sakit Parkland. Namun, meski upaya medis maksimal dilakukan, sekitar pukul 1 siang waktu setempat, Presiden Kennedy dinyatakan meninggal dunia. Kematian yang tragis ini mengguncang dunia. Saat itu, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson, yang juga berada dalam rombongan, langsung dibawa ke tempat yang aman dan diambil sumpahnya sebagai Presiden baru Amerika Serikat di atas pesawat Air Force One di Bandara Dallas. Oswald, yang ditangkap oleh polisi tak lama setelah kejadian, akhirnya dihadapkan pada dakwaan pembunuhan. Namun, sebelum ia dapat diadil, Oswald ditembak mati oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam. Saat sedang dalam perjalanan menuju penjara, pembunuhan ini menimbulkan banyak teori konspirasi dan spekulasi yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Kematian John F. Kennedy tetap menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, meninggalkan warisan yang penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Teori konspirasi yang mengaitkan pembunuhan Presiden John F. Kennedy dengan C.E. Allen Dulles, dan dugaan penentangan terhadap elit global atau kelompok yang menguasai sistem perbankan dunia memang banyak beredar, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Beberapa pendukung teori ini berpendapat bahwa Kennedy selama masa kepresidenannya menunjukkan sikap yang menentang kekuatan besar di balik sistem perbankan internasional dan kebijakan luar negeri, termasuk institusi seperti Bank Dunia dan Federal Reserve. Beberapa argumen yang sering dikemukakan adalah pengaruh Allen Dulles dan C.E. Allen Dulles, yang sebelumnya adalah Direktur C.E., dipecat oleh Kennedy setelah kegagalan invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Dulles, yang merupakan bagian dari elit intelektual dan politik, diyakini memiliki pengaruh besar di kalangan intelijen dan para elit bisnis. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa Dulles, yang tidak senang dengan keputusan-keputusan Kennedy yang menentang kebijakan C.E., bisa jadi memiliki peran dalam pembunuhan Kennedy. Keterlibatan kelompok elit global. Teori ini melibatkan keyakinan bahwa kelompok elit atau penguasa bank sentral dunia mungkin merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan Kennedy yang dapat merongrong kendali mereka terhadap sistem finansial global. Sebagian percaya bahwa kekuatan ini memiliki kapasitas untuk mengatur peristiwa-peristiwa besar, termasuk pembunuhan politik, demi menjaga status quo. Pengaruh dan keputusan terkait uang dan keuangan. Ada klaim bahwa Kennedy berusaha untuk mengurangi pengaruh Federal Reserve dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan pemerintah Amerika untuk mencetak uang tanpa bergantung pada cadangan emas atau sistem perbankan yang dikuasai oleh bank sentral swasta. Pada tahun 1963, Kennedy mengeluarkan Executive Order 11.110 yang bertujuan untuk mengurangi peran Federal Reserve dalam pencetakan uang. Hal ini dianggap oleh beberapa orang sebagai ancaman terhadap penguasa keuangan besar yang mengontrol sistem perbankan global. Meskipun teori-teori tersebut cukup populer di kalangan sebagian orang dan sering diperdebatkan, sejauh ini tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa C.E. Allen Dulles atau kelompok elit bank sentral merencanakan atau terlibat langsung dalam pembunuhan Kennedy. Komisi Warren, yang dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan Kennedy,
menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendirian sebagai pengembak, namun banyak orang yang tetap meragukan hasil dari penyelidikan tersebut yang menyebabkan berkembangnya berbagai teori konspirasi yang menyatakan bahwa Lee Harvey Oswald dijebak oleh CIA dalam pembunuhan John F. Kennedy dan bahwa CIA yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian presiden tersebut telah berkembang sejak lama. Beberapa elemen dari teori ini berfokus pada ketidakjelasan seputar peran Oswald dan hubungan antara CIA dengan peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa argumen yang sering diajukan oleh pendukung teori ini. Lee Harvey Oswald yang ditangkap segera setelah pembunuhan mengklaim bahwa dia hanya sebuah patung yang dijebak dalam pembunuhan tersebut. Beberapa teori menyatakan bahwa Oswald mungkin tidak bertindak sendirian atau bahkan mungkin tidak terlibat sama sekali dalam pembunuhan itu. Ada klaim bahwa CIA sengaja menjadikan Oswald sebagai tampungan atau alat untuk menutupi pelaku sebenarnya dengan memanipulasi bukti dan menciptakan gambaran bahwa Oswald adalah pelaku tunggal. Oswald sendiri tidak pernah sempat diadili karena ia ditembak mati oleh Jack Ruby 2 hari setelah penangkapannya, yang semakin memperburuk misteri. Pada masa pemerintahan Kennedy, hubungan antara presiden dan CIA cenderung tegang, terutama setelah kegagalan invasi Teluk Babi Bay of Peace pada tahun 1961 yang merupakan operasi militer yang disponsori CIA untuk menggulingkan pemerintah Kuba Fidel Castro. Setelah kegagalan tersebut, Kennedy dikabarkan merasa kecewa dengan CIA dan para pemimpinnya, termasuk Allen Dulles. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa CIA merasa terancam oleh sikap Kennedy yang lebih terbuka untuk dialog dengan Uni Soviet dan keinginannya untuk mengurangi keterlibatan Amerika dalam konflik-konflik luar negeri. Dalam konteks ini, beberapa pihak berpendapat bahwa CIA mungkin memiliki alasan untuk menginginkan kematian Kennedy sebagai cara untuk mengganti kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan mereka. Beberapa pendukung teori ini juga berpendapat bahwa CIA memiliki hubungan dengan kelompok elit yang mengendalikan kekuatan besar di Amerika Serikat, seperti perusahaan-perusahaan besar, industri militer, dan bank-bank besar. Mereka percaya bahwa kebijakan luar negeri Kennedy yang lebih moderat, serta kebijakan domestiknya yang dianggap dapat mengancam kekuasaan ekonomi dan politik para elit ini, mendorong kelompok tersebut untuk bertindak. Teori ini mencakup dugaan bahwa CIA yang memiliki sumber daya dan koneksi yang sangat besar, mungkin terlibat dalam merencanakan atau mengeksekusi pembunuhan Kennedy untuk melindungi kepentingan elit global. Penyelidikan resmi oleh Komisi Warren menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian dalam pembunuhan Kennedy, namun banyak orang yang meragukan hasil ini karena sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan, seperti bukti yang hilang atau kesaksian yang tidak konsisten. Para kritikus berpendapat bahwa beberapa fakta penting, seperti bukti mengenai jalur tembakan dan hubungan Oswald dengan pihak-pihak tertentu, disembunyikan atau dikelabui untuk menciptakan narasi yang lebih sederhana, yang memfokuskan pada Oswald sebagai pelaku tunggal. Ada juga teori konspirasi lain yang mengaitkan CIA dengan pembunuhan politik lainnya, seperti pembunuhan Presiden Nicaragua, Anastasio Somoza, dan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro di Kuba. Beberapa orang berpendapat bahwa CIA memiliki sejarah dalam merencanakan atau terlibat dalam pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan mereka, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam konteks ini, pembunuhan Kennedy dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengubah arah kebijakan ISIS dan mempertahankan kontrol atas wilayah strategis dan sumber daya global. Selain CIA, beberapa teori konspirasi juga menyebutkan keterlibatan kelompok lain seperti mafia dalam pembunuhan Kennedy. Beberapa orang berpendapat bahwa CIA yang memiliki hubungan dengan mafia dalam rangka melawan komunisme di Kuba bisa saja bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini dalam perencanaan atau eksekusi pembunuhan tersebut. Dalam teori ini, Lee Harvey Oswald dianggap sebagai alat yang dijebak untuk menutupi keterlibatan sebenarnya dari pihak-pihak berkuasa di belakangnya. Teori konspirasi yang menyatakan bahwa CIA adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan John F. Kennedy dan bahwa Lee Harvey Oswald dijebak masih menjadi topik kontroversial yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun penyelidikan resmi mengonfirmasi Oswald sebagai pelaku tunggal, ketidakjelasan seputar peran CIA dan bukti-bukti yang tampaknya tidak lengkap atau diragukan terus memunculkan spekulasi tentang keterlibatan pihak-pihak lain.
termasuk agen intelijen dan kelompok elit. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa CIA merencanakan atau melaksanakan pembunuhan Kennedy secara langsung.